Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola komentaris sepak bola dengan kesoktawan. Ya, jelas-jelas hari ini gue mau membahas Barcelona yang menang lawan Getafe dengan skor 2-1. Ya, oke, langsung aja kita review pertandingan Barcelona lawan Getafe. Nah, nggak ada edit-edit, gue nggak bisa ngedit. Nah, yang sangat menjadi sorotan sebelum kita membahas pertandingan, ada Antoine Griezmann. Gue masih heran, masih ada aja orang yang muja-muja Griezmann ya. Ya oke lah kalau misalkan Griezmann baru musim pertama. Ini dia udah lama Griezmann sampai sekarang ya, pertandingan sekarang dia masih 0 shoot, 0 gol, 0 assist. Gue masih bingung sama orang-orang yang Griezmann tahan dulu, nanti Messi udah keluar baru Griezmann aslinya, permainan aslinya kelihatan. Ya segitu kelihatannya Antoine Griezmann. Ya Allah. Katanya Griezmann kalau nanti Messi keluar mainnya akan lepas. Ini udah begini masih nggak lepas juga ya. Mesti siapa lagi yang keluar? 10 pemain Barcelona keluar, biar makin lepas ya. Kenapa elunya aja yang nggak dilepas? Dijual juga nggak ada yang mau kan, di OLX, Lazada, di Shopee mungkin juga nggak ada yang beli. Kalau ada mungkin kali aja ada Sultan yang mau menyelamatkan Barca gitu, dilihat, ih Griezmann dijual nih dari marketplace, dijual, akhirnya dibeli gitu. Udah bingung mau diapain Griezmann. Oke lah, kita bahas dulu pertandingan babak pertama Barcelona ya. Golin duluan hasil dari passing Jordi Alba yang tadinya harusnya bisa diselesaikan langsung dengan Lord Nazario, Miroslav Birhoff, Ronaldinho, Zidane, Braithwaite. Tapi karena Braithwaite berhati besar, karena Braithwaite berhati mulia, dia tahu kalau Sergio Roberto situasinya lagi nggak aman. Dia tahu kalau Sergio Roberto lagi nggak disukain sama fans-fans. Dia tahu gimana caranya naikin mental teman-temannya. Bolanya dilepas sama Braithwaite. Ya, dan hasilnya Sergio Roberto bisa mencetak gol. Langsung orang-orang yang gimana itu bang, lu ngeritik Sergio Roberto tuh akhirnya mencetak gol. Itu gara-gara Lord, gara-gara Braithwaite yang bermain sangat lumayan lah untuk orang yang sering dicengin. Tapi sekarang kalau kita dari lini depan dulu lah ya, lini depan Memphis, Griezmann sama Lord Nazario, Miroslav, Ronaldinho, Zidane, Maradona, Braithwaite. Gue pikir kayak Griezmann gitu yang akan ngegendong dua temennya yang akan jadi tumpuan lini depan Barcelona, tapi malah kalah nih sama Braithwaite. Kita ngomong serius dah ya, Braithwaite menurut gue dia pemain yang bukan pemain jelek ya, tapi gara-gara sering lu cengin aja dia kelihatan jadi aneh, dia ngapain pun jadi lucu. Sebenarnya Braithwaite pemain yang sedang lah ya kan, dia bisa bawa sampai semifinal Denmark, dia bisa di Barca, berarti kan ada sesuatu yang daya jual sendiri buat Braithwaite. Ini kenapa si Griezmann lebih goblok dari Braithwaite anjing di depan? Gila Griezmann. Bingung gue kayak. Ini yang Lord sekarang kayaknya Griezmann nih. Braithwaite-nya malah jadi, lu lihat dong, Braithwaite kalau kontrol bola gocek 1-2 orang terus passing, udah kayak pemain Barcelona beneran ini. Nah, di lini depan ternyata malah Memphis yang akhirnya kayak ngegendong dua temennya. Walaupun Memphis sama Braithwaite ya kejar-kejaran lah. Griezmann ini nih yang ngerasa jadi Barcelona cuma 10 orang pemain, satu lagi mas-mas warga sipil biasa itu si Griezmann, mas-mas gondrong kayak gue disuruh main bola. Kayaknya masih jagoan gue anjing sama Griezmann. Dan ya udah, itu lini depan. Gue di lini tengah ya, walaupun standar lini tengah Barcelona emang setelah Xavi masih susah buat dikejar, tapi dengan adanya De Jong ya cukup oke lah. De Jong tuh sangat multifungsi, kayak dia bisa passing, kadang gocek juga kalau dia maksa dirinya buat ngegocek musuh dia bisa, intercept dia bisa. Tapi kalau dicari lemah dari lini tengah Barcelona adalah memang dalam tanggung jawab tuh kayak belum bisa bertanggung jawab dengan maksimal. Maksud gue dalam artian kayak, nih gue tanya sama lu pasti sering nonton ketika Barcelona nyerang ya, back tuh udah 8 di belakang, tapi pemain Barcelona masih kayak 3 orang doang gitu yang kayak
anjing 3 orang doang, udah 3 orangnya mana Braithwaite, Griezmann sama Depay gitu, kayaknya sih nggak bakal tembus gitu. Tiga orang doang. Kalau Maradona, Zidane, Ronaldinho bisa kali ya lewat gitu, tapi 3 lawan 8 dengan sekelas Barcelona yang sekarang nggak masuk akal gitu, buat ditembus rada-rada susah. Nah, kadang gue sering lihat kayak ketika Barcelona nyerang, lini tengah tuh kayak lama support buat ke depan ya. Jadi kayak build up-nya agak lambat. Jadi kayak mungkin ini nih yang bikin Griezmann nggak terlalu hidup gitu. Jadi ketika musuh udah ada di belakang semua, pemain Barcelona baru 3 di depan, yang pasti kalah jumlah, yang pasti kalah power, ya kalah jumlah lah, dan ruang ketutup, yang itu bikin susah. Dan kalau yang gue bingung nih dari Barcelona nih, ketika nyerang gelandangnya belum support, masih cuma ada 2 atau 3 pemain Barcelona di depan, tapi kalau keserang sisa back gitu, sisa Lenglet, Araujo, sama kalau rajin-rajin syukur-syukur ada si Emerson atau Des. Berarti kan kayak ketika lu diserang lu nggak bantu bertahan, ketika diserang lu nggak bantu nusuk ke dalam gitu. Itu tuh yang kayaknya tuh permasalahan dari lini tengah Barcelona deh. Karena kalau Busquets bantu nyerang udah jangan deh, mas gua ya kalau ada kesempatan aja bantu nyerang nggak apa-apa, tapi kalau minimal bantu pertahanan lah biar nggak kosong-kosong amat. Karena beberapa kali ketangkap kamera kayak di saat lagi diserang, mungkin kalau kita anggap nih 2 layar, ini kiper Ter Stegen, ini back Alba, Lenglet, Araujo, Emerson dan Des. Sini harusnya ada lapis lagi seperti Busquets, si Roberto, De Jong. Nah, harusnya kalau misalkan kita pakai drop ball tuh ketika musuh di sini nih, ya jangan sampai ngelewatin back tengah dulu. Kita harus mundur begini, harus jadi tengah dulu, harus jadi back dulu nih pemain lini tengah. Tapi yang terjadi di Barcelona adalah ini udah nggak kelihatan, langsung berhadapan dengan back yang super kuat. Ya, ini belum ke back, ini baru ke tengah. Itu tuh yang gue masih bingung, kayak kok De Jong jalan kadang. Ini lagi diserang Barcelona gitu. Penyakit Barca kan unggul 1 kayak unggul 10. Penyakit Barca kan kalau udah unggul 1 kayak ya udah aman kali ya. Enggak, goblok. Kuman lu masih bisa kebobolan. Kayak gitu. Nah, itu yang tadi kelebihan De Jong banyak tapi kekurangan juga masih ada. Jadi memang agak ekstra gitu kalau lu mau jadi gelandang kan. Kalau lu kuat megang bola, ya pegang bola sekuat mungkin. Tapi kalau teman-teman lu nggak support atau megang bola nggak terlalu kuat juga, ya lu bantu bertahan gitu biar fungsinya kelihatan. Itulah di lini tengah. Di belakang, kalau dipasang Lenglet, untuk fans Barcelona lu jangan berharap clean sheet deh. Kalau udah ada Lenglet ya, bener. Aduh, Lenglet tuh sama orang yang nggak ngerti bola aja tapi bisa lari lewat. Lenglet sama entah guardian yang jaga di situ gitu, yang baju kuning selalu ngadep penonton, suruh lari deh, larinya ke balap. Lenglet pasti lewat Lenglet. Iya. Bahkan gue curiga Lenglet kalau nonton videonya dia sendiri diulang-ulang kesel gitu, kok udah back goblok kayak gini. Kan lu ngerti lah anak bola, ada istilah jangan ngambil sekali. Kalau ada pemain yang megang bolanya kuat, ada musuh lagi megang bola kuat, jangan ambil sekali. Lu lihat proses golnya si Sandro, ngambil sekali. Pemain Barcelona, oke lah kalau ngambil sekali, timing lu bagus kayak Pique, kayak back yang timingnya bagus, sekali ngambil sekali, kena. Ini aduh timingnya jelek, pas ngambil langsung lewat, di-shoot langsung gol gitu. Jadi lu jangan berharap. Buat tim-tim nih, kalau gue saranin tim-tim yang clean sheet, kalau tim lu mau kebobolan, pakailah jasa Lenglet. Gue juga bingung kayak, ya gak ada pilihan lain sih memang. Tapi kayaknya si Ronald Koeman kalau ada Lenglet sama Maldini, kayaknya tetap Lenglet yang dipilih dah sama Ronald Koeman. Gue gak ngerti. Dan yaudah, untung Barcelona, gue sih ngerasa gak menang ya, unggul di skor, tapi permainan nggak deh, nggak Barcelona. Dan pergantian-pergantian yang selalu gue bilang, Ronald Koeman pergantian nggak terlalu bikin tenang gitu. Kayak unggul 2-1 lu mau ngapain? Lu mau nambah jumlah gol atau lu mau bertahan? Bertahan sih Barcelona nggak deh kalau buat udah unggul. Pergantian oke, Xavi masuk, oke,
siapa sih namanya tuh? Nuno masuk, Des masuk. Nah, pas Des masuk, Mingueza masuk, Griezmann keluar, baru ngerasa gue Barcelona kayak 11 orang anjing. Berarti nih problemnya ya pemain termahal kita, pemain termahal Barcelona. Mingueza ya oke, gua anggap buat nahan, Des bahkan buat nahan. Malah Des kayak wing kanan luar, malah nutup pergerakan Griezmann. Berarti Griezmann-nya aja yang pengaruhnya nggak ada gitu kan. Gue nggak tahu kayak pergantian, gue belum lihat pergantian Koeman yang bikin tenang sampai sekarang. Jadi yang seperti gue bilang di video sebelumnya, La Liga seru karena bukan tim lain ngejar Barcelona dan Madrid ya. Tapi La Liga seru gara-gara Madrid dan Barcelonanya performnya turun dan kualitasnya nggak kayak beberapa tahun sebelum ini gitu. Jadi next lawan Munchen. Nah, Coutinho juga nih yang gue bingung dari Koeman. Nah, Coutinho disuruh pemanasan di menit 80 lebih. Buat apa anjing? Iya, itu bukan panas buat main, panas gara-gara disuruh pemanasan. Kayak anjing, ngapain gue pemanasan? Udah gitu nggak main lagi. Jajal lah sekali di pertandingan resmi. Mumpung lawan Getafe skor lagi 2-1, masukin Coutinho. Kenapa? Buat persiapan lawan Munchen. Ntar nggak pernah di pertandingan resmi, cuman di latihan doang. Ya kaget pemain, Coutinho lagi disalahin, Coutinho lagi ntar jadi tumbal. Kayak Pjanic mah udah jadi tumbal si Koeman lah. Udah anggap main di waktu yang nggak tepat, main di momen saat kalah, main di momen yang jelek. Nggak, Koeman strategi-strategi yang masih bisa diaminkan lah, masih bisa dimaafkan kalau ada salah-salah. Tapi pergantian dari dulu sampai sekarang, kayak dulu waktu pertandingan apa gue lupa, dia masukin Sergio Roberto jadi kebobolan, Sergio Roberto dikeluarin lagi. Gue nggak, ya udah kita nunggu aja nanti Barcelona Munchen ya. Kayaknya sih ya walaupun tetap susah buat menang lawan Munchen, tapi ya ada yang beda lah dengan nggak adanya Messi, pemain-pemain baru, ada Depay, back-back yang kadang mau lari. Walaupun Eric Garcia kita doakan bisa main, karena gue nggak tega ngelihat Barcelona backnya Lenglet nggak di. Ya udah, sampai ketemu lagi di Pakar Bola, komentar sepak bola dengan kesotawan.